Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Andika dengan NIM 12030300032. Saya dari kelas HTM 3A ingin memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan membahas dari pertemuan 1 sampai dengan ke-7. Karena di pertemuan 1 hanya membahas tentang harapan di semester ini, jadi langsung membahas yang pertemuan kedua. Pertemuan 2 ini membahas tentang pengertian ruang lingkup dan konsep. Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide atau menurut Kant adalah gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Lalu hakikat ilmu berdasarkan pada sejarah sejak 200 sampai 600 sebelum Masehi, Yunani itu kental dengan mitologi atau mitos. Ada beberapa filsuf yang terkenal dari Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Lalu membahas tentang hukum tata negara. Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam lingkungan hukum, ketatanegaraan dikenal sebagai state law, di mana diutamakan adalah hukum negara. Lalu staatsrecht dari Belanda, di mana staatsrecht dibedakan antara arti luas dan arti sempit. Lalu ketiga, constitutional law dari Inggris, di mana hukum tata negara lebih menitik beratkan pada konstitusi atau hukum konstitusi. Yang keempat, droit konstitusional dan droit administratif dari Prancis, di mana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Lalu ada sebuah pengertian hukum tata negara dari Van Hollenven. Hukum tata negara mengatur semua masyarakat, hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatnya dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Lalu hubungan tata negara dengan ilmu lainnya. 1. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Keduanya dengan ilmu negara mempunyai hubungan yang sangat dekat. Ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian abstrak, artinya tidak terikat waktu dan tempat. Ilmu negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara serta hakikat negara. Sedangkan hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan konkret, artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat. Hukum tata negara mempelajari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Hukum tata negara mempelajari negara dari segi struktur. Hukum tata negara adalah ilmu negara adalah dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara lebih lanjut. Dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep teori tentang negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Lalu pertemuan ketiga membahas tentang asas hukum tata negara. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan asas adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar. Asas-asas dalam hukum tata negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum positif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertian dalam penyelenggaraan negara. 1. Asas negara kesatuan. Teori desentralisasi ini dipelopori oleh Van der Pot yang ditulis dalam bukunya Handboek van Nederlands Staatrecht. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga menjadi urusan daerah tersebut, sehingga urusan dan tanggung jawab dipegang oleh daerahnya. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemda disebutkan, asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Lalu
Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain. Lalu yang ketiga ada tugas pembantuan. Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota. Yang kedua bentuk negara hukum. Itu negara hukum formal. Merupakan pengertian dari negara hukum dalam arti sempit yang sering disebut dengan negara hukum klasik pada negara hukum. Formal lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan-keputusan legislatif semata berupa hukum yang tertulis atau bisa disebut undang-undang. Lalu negara hukum material merupakan pengertian negara hukum dalam arti luas yang sering disebutkan dengan negara hukum modern. Pada tipe negara hukum material, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga ada asas negara hukum. Ciri negara hukum ini berdasarkan International Commission of Justice di Bangkok pada tahun 1965 adalah 1. Jaminan HAM. 2. Badan hukum kehakiman bebas ataupun mandiri. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat. Dan yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, ada asas demokrasi. Adanya partisipasi masyarakat dalam pemerintah, contohnya seperti pemilihan wakil rakyat yang dilakukan secara luber jurdil, dan juga ada indikator dari Afan Ghaffar yang berpendapat penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Yang kedua, kekuasaan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya partisipasi langsung dan tidak langsung. Yang keempat, ada rotasi kekuasaan. Kelima, adanya pemilu. Dan yang keenam, kebebasan dijadikan hak-hak dasar kemanusiaan. Pertemuan keempat membahas tentang tipe dan bentuk susunan negara. Pengertian negara secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing yakni state bahasa Inggris dan stat bahasa Belanda dan Jerman, dan etat bahasa Prancis. Kata stat, etat diambil dari bahasa Latin yaitu status atau statum yang berdiri tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Lalu negara kesatuan. Dilihat dari susunan negara kesatuan, maka negara kesatuan bukan negara tersusun dari beberapa negara, melainkan negara tunggal seperti halnya dalam negara federasi. Melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara. Tidak ada negara di dalam negara. Jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintah. Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. Lalu negara serikat atau federasi, yakni adanya satu negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan satu konstitusi federal yang di dalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusinya sendiri-sendiri. Konstitusi federal adalah mengatur batas-batas kewenangan pusat, sedangkan sisanya dianggap sebagai pemilik daerah. Negara federasi atau serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Akan tetapi di samping negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Lalu ciri-ciri negara serikat. Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dari sebagian ke dalam. Lalu setiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, akan tetapi kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian. Kepala negara memiliki hak veto atau pembatalan keputusan yang diajukan oleh parlemen.
Setiap negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri, selama tidak bertentangan dengan pemerintahan pusat. Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk keluar dan sebagian ke dalam. Lalu pertemuan 5 membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan satu ada monarki. Monarki adalah model pemerintah yang dipakai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya monarki ada dua jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang atau yaitu raja atau ratu. Lalu monarki konstitusional adalah negara pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya, Perdana Menteri, dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah menteri. Lalu bentuk negara yang kedua ada oligarki. Model pemerintah oligarki adalah pemerintah yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga ada autokrasi. Adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang. Lalu yang terakhir ada republik. Republik berasal dari bahasa Latin yaitu res publica. Artinya adalah kepentingan umum. Ialah negara dengan pemerintah rakyat yang dikepali oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Di Amerika 4 tahun dan di Indonesia 5 tahun. Biasanya presiden dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya. Lalu sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem pemerintahan parlementer. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh menteri ke parlemen dapat menjatuhkan mosi tidak percaya pada kabinet. Tetapi pemerintah juga tidak dapat membubarkan parlemen apabila parlemen dianggap tidak mewakili kehendak rakyat. Yang kedua ada sistem pemerintah presidensial. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlemen, sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga sebagai kekuasaan negara. Artinya, presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintah, tetapi juga sebagai kepala negara. Itulah sebabnya kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi juga merambah pada fungsi legislasi dan kewenangan di bidang yudikatif. Dan yang terakhir pada pertemuan ke-6 ini membahas tentang negara autokrasi dan negara modern. Negara autokrasi adalah suatu bentuk pemerintah yang kekuasaan dan politik dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani yaitu autokrator yang secara literal berarti berkuasa sendiri atau penguasa tunggal. Auto berarti sendiri, sedangkan kratos atau Sritain berarti kekuasaan. Negara autokrasi modern dalam artian yang murni adalah negara di mana pemerintahan negara itu betul-betul hanya dilaksanakan oleh satu orang saja. Ciri-ciri negara autokrasi satu adalah negara dengan sistem satu partai atau berpartai tunggal. Kekuasaan pemerintahnya dipegang dan dijalankan oleh satu orang saja. Autokrasi klasik, negara yang menghimpun kekuasaan sebesar-besar mungkin pada tangan negara dalam suatu pemerintahan. Autokrasi modern, negara yang menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara dalam suatu pemerintah yang didapati adanya sebuah badan perwakilan yang mendampingi kekuasaan kepala negara. Contoh negara autokrasi adalah fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunis Uni Soviet. Lalu bentuk negara yang kedua ada demokrasi modern. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah
yang penting atau arah kebijaksanaan di balik keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Perbedaan demokrasi modern dan autokrasi modern adalah: satu, hakikat negara. Autokrasi autokrasi modern, negara sebagai suatu organisme satu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri, serta kepribadian sendiri. Demokrasi modern, negara sebagai suatu kumpulan satu kesatuan daripada individu. Lalu tujuan negaranya. Autokrasi modern menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara. Kalau demokrasi modern mengusahakan serta penyelenggaraan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyat. Itu saja menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.